Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sahabat Bengkel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi referensi ya. Ini udah ada blok atau boring Yamaha Fish Air ya. Ini buat referensi buat bosku-bosku semua yang lagi nyari boring atau blok buat Fish Air nya, buat alternatif penggantinya. Jadi ini di bengkel sedang ada mesin Fish Air ya. Ini mesinnya sedang diturunkan, ini sedang ganti memperbaiki askruk karena askruknya sudah sudah aus. Jadi sekalian balancing ulang. Jadi askruknya itu masih di bubutan. Kita lakukan penambahan daging di asnya karena asnya sudah seperti ini ya. Tapi kalau untuk rasio ini normal juga begini. Kalau kruk as biasanya kenceng, tapi kemarin kruk as dimasukkan di laker sebelah kiri itu sangat enteng. Jadi perlu dilakukan penambahan daging di bagian as kirinya. Jadi di kesempatan kali ini kita bahas dulu blok Fish Air nya. Jadi ini bosku semua tentunya udah dilihat dari luar ini udah terlihat kalau ini blok Fish Air aftermarket ya. Ini blok Fish Air KW. Jadi bukan original bawaannya Fish Air. Kalau original bawaannya Fish Air warnanya tentunya agak gelap ya. Kalau ini kan terlihat cerah. Nah, ini apa mereknya? Jadi ini mereknya ini enggak terlalu terlihat ini mereknya. Bentar. Nah, ini mereknya Thailand. Jadi ini memang blok Fish Air merek Thailand ini dilihat memang lumayan bagus ya. Untuk saya kurang tahu, kalau nggak salah sekitar 300 ribuan ya mungkin. Entah udah dapat cekernya atau belum. Tapi ini posisi blok Fish Air Thailand dalam kondisi standar ya, belum diapa-apain. Jadi ini tentunya bisa menjadi alternatif bagi bosku-bosku semua yang mungkin blok Fish Air bawaannya sudah rusak, mungkin sudah overboost atau sudah linernya sudah di overboost berkali-kali, nggak nyaman, pengen nyari yang baru. Tapi kalau yang original tentunya harganya mahal, bisa alternatif blok Thailand ini ya, merek Thailand, entah buatan Thailand atau mana saya nggak tahu ya. Jadi sekilas seperti ini, persis sekali bentuknya. Yang bagian belakang juga ini seperti aslinya. Ini ada antara liner dan blok ini ada cor aluminiumnya. Jadi dari belakang tampak seperti ini ya. Dia bagian dalamnya tetap sama, masih agak kasar. Jadi ya seperti ini, namanya juga blok aftermarket, nggak mungkin sama persis dengan aslinya. Dan juga untuk bahan tentunya bahan aluminium untuk cor boringnya ini tentunya juga di bawah standar. Jadi ini memang agak ringan ya. Dan kalau sebenarnya ingin saya bandingkan dengan blok Fish Air yang asli, tapi yang asli masih di rumah, belum saya bawa. Tapi ini sudah terlihat enteng. Kemudian ini ada logonya YP1, tapi tulisannya nggak seperti blok aslinya itu ya, nggak terlalu jelas. Di sini juga ada 3XA kode Fish Air. Kemudian sirip-siripnya utuh seperti ini. Kemudian kita lihat dari lubang buang ya. Lubang buangnya masih standar. Jadi kalau menurut versi saya, kalau blok Thailand ini bisa digunakan di Fish Air. Jadi mungkin beberapa orang ya ada yang bilang jelek atau gimana, tapi kalau versi saya, kalau motor Fish Air
masih dibuat harian untuk ke pasar atau untuk ke sawah atau dan untuk jalan-jalan, mungkin blok Fish Air Thailand ini bisa jadi pilihan ya, karena dari linernya sendiri ini tampaknya juga bagus, lumayan bagus. Tetapi kalau untuk biar lebih makin maksimal lagi bisa dilakukan porting ulang ya. Jadi di bagian transfer ini bisa kita halusin lagi di sini. Ini bisa kita kurangi, kita halusin. Kemudian ini agak kita lancipkan, tapi kalau untuk harian nggak usah terlalu besar-besar ya. Next akan kita bahas caranya morting blok 2 tak, terutama Fish Air, atau kalau kita ingin dari yang punya juga pengen di porting aslinya, nanti kita portingkan. Jadi tampak belakang seperti ini masih bisa kita maksimalkan lagi ya, ini lubang-lubangnya ini, karena dari bawaan pabriknya bekas corannya masih kasar ya. Jadi biar masuknya bahan bakar makin lancar lagi bisa kita lakukan porting ulang. Kemudian untuk lubang exhaustnya, nah ini jelas nggak ini? Nah ini loh, ini di lubang exhaustnya ini di bagian sini dia masih kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, ini loh, ini dia masih seperti apa ya, bekas mesin milling ya. Ini mungkin ini juga nanti bisa kita rapikan pakai tuner ya, kita rapikan lagi. Kemudian ketinggiannya bisa kita lakukan pengukuran ya. Sebentar saya ambilkan sigmat. Ini coba kita ukur ketinggian lubang buang standarnya ya, standarnya blok Fish Air Thailand ini. Kelihatan nggak bos? Ya ini sekitar 34 mili ya. Jadi ketinggian lubang buangnya blok Fish Air Thailand ini hampir sama dengan standarnya 34 mili. Tapi kemarin saya pernah lihat di channel sebelah itu yang review blok Fish Air Thailand itu dia tingginya masih 36 mili ya. Kemungkinan dalam produksi juga ada toleransinya, namanya juga blok aftermarket ya, blok imitasi. Jadi mungkin ada beda ukuran, tapi nggak masalah. Yang penting kita bisa menyempurnakan lagi ya. Jadi ini bilasnya bisa kita rapikan lagi, karena ini nggak bisa saya masukkan ya kameranya ya. Ini bisa agak nampak ya, nah, itu agak nampak masih sangat ya, aslinya ya halus tapi teksturnya itu kasar, jadi bisa kita perhalus. Kalau yang punya tuner bengkok bagus sekali, bisa dimaksimalkan lagi ya, karena tuner bengkok kita sudah dijual buat modal ya. Jadi nanti kita upayakan lah. Kemudian ya seperti ini untuk lubang buangnya, masih kasar-kasar, bisa kita sempurnakan lagi. Apalagi ya, itu dulu saja pembahasan dari review sedikit tentang blok Fish Air Thailand ya. Jadi buat bosku-bosku semua yang baru gabung, monggo di subscribe di channelnya Sahabat Bengkel biar selalu terupdate. Dan yang mau berdiskusi monggo diskusi di kolom komentar, insya Allah saya respon. Kalau nggak bisa saya tanyakan ke teman-teman saya yang lebih paham ya, karena kita buat channel ini tentunya juga buat berdiskusi, bertukar informasi, berbagi ilmu biar bisa bermanfaat ya. Oke, itu saja ya, seperti ini review blok Fish Air merek Thailand. Lumayan bagus kalau versi saya untuk pergi-pergi ke pasar atau untuk standatan
yang nggak butuh putaran tinggi-tinggi itu lumayan bagus. Tapi kalau kita lakukan porting ulang tentunya juga bisa lebih maksimal, bisa mengikuti standarnya. Jadi kunci dari 2 tak itu ya cuma lubang-lubang ini, lubang-lubangnya pas antara liner dan silinder ini bisa pas, bahan bakar bisa masuk lebih sempurna, dan tentunya pelumasan piston juga lebih baik sehingga jarang macet. Oke, tentunya itu saja versi review blok Wizz Air merek Thailand versi saya. Kalau ada yang ditanyakan monggo kita diskusikan di kolom komentar, atau jika bosku-bosku semua udah pernah ada pengalaman pakai blok ini, monggo dicantumkan di kolom komentar gimana rasanya, apakah sering macet atau sering overheat atau enggak awet atau gimana. Nanti kita coba carikan solusinya. Jadi tentunya ini namanya desain dari pabrik, tentunya dari pihak pabrik sudah melakukan pengujian kekerasan bahan, kemudian apa itu uji apa ini untuk ini namanya ya kekerasan, kemudian apa ya, kelicinan ya, entah kelicinan itu bahasa Indonesianya apa ya, intinya kelicinan, kemudian tahan ausnya. Jadi kalau udah diproduksi seperti ini tentunya udah dilakukan serangkaian pengujian, dan ketika ada kendala tentunya juga kendala nggak semua berasal dari sini, bisa jadi dari faktor motor kita atau perakitan kita atau penggunaan kita. Mari kita diskusikan di kolom komentar. Oke, sekian dulu, salam dari kami sahabat bengkel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.